Yang mikrofonnya hidup minta di off dulu, yang lagi on di off dulu Bapak Ibu. Kita bisa mulai ya Bapak Ibu, karena ini sudah jam 2:30 Bapak Ibu, kita mulai saja. Suara saya terdengar ya Bapak Ibu? Iya Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semuanya. Selamat siang Bu. Ya, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di siang hari ini kita bertemu lagi di ruang kolaborasi sesi 2 Bapak Ibu. Dan hari ini Bapak Ibu akan melakukan praktek coaching Bapak Ibu. Kalau kemarin Bapak Ibu latihan, hari ini Bapak Ibu akan melakukan praktek. Oke Bapak Ibu, untuk memulai aktivitas kita di siang hari ini, silahkan yang mau pimpin doa, Ibu Yeni. Hari ini gilirannya Bu Yeni ya. Silahkan Bu Yeni, bisa pimpin doa dulu sebelum kita memulai aktivitas kita. Oke, baik semuanya rekan-rekan CGP, Ibu Fasilitator, bahkan pengajar praktik yang sempat hadir pada rukul hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas belajar kita hari ini, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan berdoa. Dan doa ini saya bawa sesuai dengan keyakinan saya. Rekan-rekan yang lain boleh menyesuaikan. Mari kita berdoa. Alangkah bersyukurnya kami Bapa di surga, karena sampai saat ini pemeliharaan-Mu nyata bagi kami. Bukti nyata Tuhan, sampai di saat ini, mulai kemarin kami boleh melaksanakan rukul sesi latihan. Engkau selalu menyertai proses kami hingga selesai. Dan mulai dari kemarin Tuhan pun Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk dapat menikmati hari hidup sampai di saat ini. Terima kasih untuk semua yang telah kami lalui, sampai kami boleh diantar pada rukul sesi kedua ini. Bapa, Engkau datang dengan Roh Kudus-Mu mau memberkati fasilitator kami, pengajar praktik kami, maupun kami sebagai CGP, agar pembelajaran ini bukan hanya menjadi pegangan bagi kami sebagai guru, terlebih itu menjadi kami pribadi yang lebih baik lagi ke depan. Ini doa kami, mohon ampun salah dan dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Yeni yang sudah memimpin doa di siang hari ini. Bapak Ibu semua, jika jaringannya bagus Bapak Ibu, mohon kiranya kamera bisa dihidupkan, di on. Bapak Ibu, kita saling menatap walaupun kita secara virtual Bapak Ibu ya. Saya Suaranya putus-putus Bu. Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu dengar suara saya? Halo. Ya Bu. Halo Ibu, Bapak Ibu dengar suara saya? Dengar ya? Iya Bu, sekarang sudah jelas, tadi putus-putus. Dengar Bu. Dia kayak storing tadi itu Bu. Oke. Bapak Ibu semua, hari ini Bapak Ibu ketemu Halo Bu, saya terdengar di suaranya. Dengar ya? Oke. Kita ketemu lagi di ruang kolaborasi sesi 2 Bapak Ibu. Masih dengan modul yang sama Bapak Ibu di 2.3. Izin ya, karena kita hari ini hanya 2 JP, saya mau berbagi saya dengan Bapak Ibu dulu. Sudah muncul ya Bapak Ibu?
Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Saya terima dulu Pak Firman. Bapak Ibu, hari ini kita masih bersambung ya Bapak Ibu. Kalau kemarin Bapak Ibu latihan, hari ini Bapak Ibu akan melakukan praktek Bapak Ibu bersama teman yang sama yang bertemu di ruang kolaborasi sesi 1. Kita masih di modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik Bapak Ibu. Kalau kemarin kita 4 JP Bapak Ibu, sangat lama waktunya. Kalau sekarang kita berada di Rukol sesi 2 ini, tapi hanya 2 JP. Jadi mohon kiranya Bapak Ibu dapat memanfaatkan waktunya sebaik mungkin Bapak Ibu. Saya lanjut ya Bapak Ibu. Ini di identitas modul Bapak Ibu, saya tidak perlu menyampaikan kembali kepada Bapak Ibu karena saya sudah menyampaikan ketika kita bertemu di ruang kolaborasi sesi pertama Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini agenda kita pada siang hari ini. Bapak Ibu, kita hanya ada 4 agenda. Jadi agenda pertama adalah pembukaan Bapak Ibu. Sudah kita awali dengan doa ya Bapak Ibu yang sudah dipimpin oleh Ibu Yeni. Kemudian nanti saya akan menyampaikan tujuan dan kesepakatan bersama. Nah, Bapak Ibu, untuk agenda yang kedua ini adalah aktivitas sesi ruang kolaborasi 2, yaitu praktek. Bapak Ibu nanti akan masuk di room masing-masing untuk berdiskusi. Bukan berdiskusi ya, tetapi melakukan praktek coaching Bapak Ibu. Yang ketiga ini adalah kita akan mereview aktivitas pembelajaran, dan yang terakhir ini adalah menutup kegiatan dan aktivitas kita di Rukol sesi 2. Nah, ini adalah skenario pembelajarannya. Bapak Ibu, ada waktunya ya. Jadi di sesi pembukaan ini kita ada 13 menit Bapak Ibu. Menyapa, berdoa sudah kita lewati di 3 menit pertama. Nanti setelah itu kita akan mulai dengan tujuan dan kesepakatan belajar. Kemudian ada beberapa instruksi terkait dengan praktek yang akan Bapak Ibu lakukan di room Bapak Ibu masing-masing yang sudah saya bagikan di LMS ya Bapak Ibu. Nanti di diskusi kelompok Bapak Ibu akan berdiskusi bersama dengan temannya, itu dikasih waktu 30 menit. Jadi 30 menit berarti 1 CGP dikasih waktu 15 menit untuk melakukan percakapan Bapak Ibu. Ya, percakapan dengan rekannya selama 15 menit Bapak Ibu. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa mengisi lembar refleksi diri yang sama ya dengan kemarin Bapak Ibu. Kemudian nanti akan menyampaikan hasil refleksi di main room. Jadi Bapak Ibu nanti akan kembali di main room pada pukul 3:30 ya Bapak Ibu. Bapak Ibu harus kembali 3:30 atau 3:45 ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita nanti akan penguatan ya, saling memberikan penguatan di sesi setelah Bapak Ibu menyampaikan hasil refleksi diri setelah Bapak Ibu melakukan praktek coaching. Saya lanjut Bapak Ibu. Nah, ini untuk kegiatan pembukaan. Tadi sudah kita berdoa, sudah menanyakan kabar, dan alhamdulillah ya kabar Bapak Ibu semua sehat dan selalu sehat. Saya doakan selalu terus bahagia ya, terus menjalankan aktivitas sebagai seorang pendidik yang menjadi teladan terbaik untuk anak-anak di sekolah ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, tujuan pembelajaran kita di hari ini adalah Bapak Ibu selaku CGP nanti dapat mempraktekkan alur percakapan coaching dengan alur Tirta ya Bapak Ibu, dan melakukan refleksi terhadap praktek percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP yang di roomnya masing-masing Bapak Ibu. Tujuannya, kemudian ini adalah kesepakatan belajar. Kalau Bapak Ibu menyetujuinya, silahkan Bapak Ibu memberikan jempol atau bunga-bunga atau caption yang lain. Oke, terima kasih Bapak Ibu, tapi saya perlu menyampaikan kembali bahwa kesepakatan belajar kita di hari ini adalah seluruh peserta, ya Bapak Ibu sebagai CGP ini memiliki kesempatan untuk berpendapat, kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan, berpendapat setelah dipersilahkan, berpartisipasi penuh, dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira Bapak Ibu. Nah, ini adalah kesepakatan belajar kita di siang hari ini.
Nah, Bapak Ibu, mari kita mereview pembelajaran kita kembali Bapak Ibu terkait dengan hari kemarin yang sudah Bapak Ibu lakukan di ruang kolaborasi sesi 1. Kita lihat refleksi kita di siang hari ini. Ada pertanyaan pemantiknya Bapak Ibu. Ini aktivitasnya. Nah ini ya Bapak Ibu. Untuk ruang kolaborasi pertama ketika Bapak Ibu latihan, kemarin Bapak Ibu sudah menyampaikan di hasil refleksi ya, bahwa Bapak Ibu sudah berupaya untuk menjadi pendengar yang aktif ya, kemudian sudah berupaya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mungkin kiranya di kesempatan ini Bapak Ibu akan lebih baik lagi Bapak Ibu dalam melakukan praktek. Saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu terkait dengan instruksi praktek coaching di siang hari ini ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu akan melakukan praktek di rumah masing-masing yang sudah dibagikan di LMS. Dalam setiap kelompok itu terdiri dari 2 CGP Bapak Ibu. Jangan lupa Bapak Ibu melakukan proses praktek itu dengan alur coaching, ya, dengan alur tirta ya. Coaching dengan menggunakan model tirta. Kemudian nanti Bapak Ibu selaku calon guru penggerak ini akan bergantian peran menjadi coach dan coachee, gitu ya. Nah, untuk yang kelompok yang lain kan pasangannya memang 2-2, terkecuali di kelompok 6 itu ada 3. Nanti 3 bisa bertukar peran ya, siapa yang menjadi coach dan siapa yang menjadi coachee. Kemudian nanti hasilnya Bapak Ibu, hasil rekod kan nanti akan direkod, Bapak Ibu bisa mengambil bagian di mana Bapak Ibu berperan sebagai seorang coach. Nah, topiknya silahkan Bapak Ibu bebas ya. Silahkan Bapak Ibu mau dalam situasi sehari-hari atau sebagai seorang guru maupun pribadi dengan topik yang lebih sederhana Bapak Ibu. Jadi tidak usah terlalu panjang begitu ya, karena waktunya hanya 15 menit maksimal untuk 1 orang. Kemudian nanti ada praktek coaching, Bapak Ibu bisa mengunggah. Dari hasil praktek coaching ini, Bapak Ibu akan mengunggah di LMS Bapak Ibu, sudah ada bagian alurnya. Nanti Bapak Ibu bisa modif ya, bisa modifikasi, mau bikin dalam bentuk apa, atau kalau Bapak Ibu mau upload langsung juga tidak masalah Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mau mengedit lagi di Canva, dipersilahkan. Oke Bapak Ibu, saya perlu mengingatkan kembali untuk pembagian kelompok. Kelompoknya masih sama, ada 6 kelompok Bapak Ibu. Untuk kelompok 1, Ibu Nursam sama Ibu Neti masih tetap berada di main room. Jadi selama teman-teman masih ada di sini, jangan dulu melakukan aktivitas prakteknya, menunggu yang lain sudah masuk di roomnya masing-masing, baru Ibu Nursam sama Ibu Neti bisa melakukan aktivitas coachingnya atau prakteknya ya. Kemudian kelompok 2 masih ada Pak Firman sama Ibu Yeni. Kelompok 3-nya Ibu Nur Fitra bersama Ibu Nurasia. Kemudian kelompok 4 ada Ibu Rupiah sama Ibu Yusolina. Kelompok 5 ada Ibu Sarnita sama Ibu Mayanti. Dan kelompok 6 itu ada 3 ya, Pak Asrul, Pak Yusman, sama Ibu Rumina. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini masih seperti biasa, sama dengan ruang kolaborasi sesi pertama. Bapak Ibu, ini adalah refleksi diri latihan coaching. Jadi, Bapak Ibu akan menuliskan hasil refleksi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu selesai melakukan praktek. Nanti kita balik lagi di main room, Bapak Ibu akan mendiskusikan ini ya, Bapak Ibu. Mungkin tidak semua, tapi ada beberapa sampel dari beberapa kelompok yang akan menyampaikan ya, Bapak Ibu. Karena ada 6 minimal harus 3 lah yang akan menyampaikan refleksi diri. Tetapi semua wajib membuat ya. Kemudian saya lanjut untuk penilaian. Nah ini Bapak Ibu rubrik penilaiannya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu melakukan praktek coaching tetapi tidak sesuai dengan yang diharapkan ya.
tidak sesuai dengan harapan. Yang diharapkan itu adalah Bapak Ibu dapat melakukan coaching sesuai dengan alurnya, sesuai dengan model kita. Kemudian di dalamnya Bapak Ibu akan melakukan tugas Bapak Ibu sebagai seorang coach dalam mendengar secara aktif, kemudian melakukan pertanyaan berbobot dan memberdayakan coaching. Ini harus Bapak Ibu perhatikan, ya. Bapak Ibu bisa ngambil yang ini, Bapak Ibu bisa ngambil yang Bapak Ibu lihat skor terbesar yang mana, ya Bapak Ibu harus berusaha untuk bisa mendapatkan skor yang lebih besar. Jadi prakteknya lebih baik sesuai dengan ketentuan penilaian, berarti nilainya juga akan lebih besar. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu cenderung yang penting saya praktek aja, saya punya tugas diunggah, berarti juga akan mempengaruhi skor yang Bapak Ibu dapatkan, ya. Saya hanya perlu mengingatkan kepada Bapak Ibu agar Bapak Ibu bisa melakukan yang terbaik. Saya sangat mengharapkan harus yang terbaik, gitu ya. Semangat Bapak Ibu, semangat ya. Saya lihat dulu senyumannya, mana captionnya dulu, oke, ya love-nya. Oke, saya sangat senang sekali sebenarnya saya hari ini Bapak Ibu bisa lihat wajah Bapak Ibu cerah-cerah nih, karena pikirnya wah hari ini saya mau ambil rekod untuk saya unggah ini, jadi saya harus lebih luar biasa. Oke. Ada yang mau bertanya dulu Bapak Ibu terkait dengan penilaian apa? Tidak. Yang penting ada instrumen penilaian, Bapak Ibu bisa lihat di LMS juga sudah ada ya Bapak Ibu. Oke. Kalau tidak ada yang mau bertanya, Bapak Ibu, berarti saya akan membagi room sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Saya izin stop screen dulu. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Sudah tidak ada? Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Semua sudah jelas. Oke, berarti sudah siap ya, Bapak Ibu? Ya. Ibu Yeni ada di belakang rumah itu? Saya sembunyi di belakang SMA 1. Kelompok 2 ya. Saya buka dulu room kelompok 2 biar langsung siap. Silakan untuk Pak Firman sama Ibu, Pak Firman sama Ibu siapa ya? Yeni. Pak Firman sama Ibu Yeni, oke, silakan Pak Firman sama Ibu Yeni bisa masuk di room dulu. Kelompok 3 silahkan bisa masuk ke roomnya. Kelompok 3 bisa bergabung dulu di room, jangan lupa keluar dari sini ya. Kalau sudah masuk room langsung keluar ya. Ibu ya. Durasinya dengan siapa?
Nul Fitra baru masuk. Sebentar ya. Saya sebentar ya, Pak Firman, saya record dulu Pak Firman yang di sebentar sebentar. Yang di main room jangan dulu ya. Yang di main room bisa nonaktif dulu ya. Silakan yang kelompok 6 bisa masuk kelompok 6. Kelompok 6 ya, Bu? Kelompok 5 bisa masuk. Asur, teman-teman yang lain mana? Biar saya record. Oke,
namanya belum masuk. Ibu Bayanti pasangan sama siapa? Dengan Ibu Sarnita kalau nggak salah. Ibu Sarnita kan. Ibu Bayanti sama Ibu Sarnita. Ibu Yusrina, silakan. Ibu Yusrina sama Bu Rukia. Ibu Yuselina, silahkan Ibu Yuselina sama Ibu Sofia. Saya sudah buka room dari tadi. Tunggu Ibu Lukia ya, baru saya rekod. Tunggu Ibu Lukia dulu, baru saya rekod. Ibu Ina masuk di. Silahkan Ibu sama Ibu Neti. Iya. Ibu keluar aja Ibu, nanti bawa lagi. Silahkan Ibu Nursan sama Ibu. Oh iya Bu, baik. Ibu Neti bisa on cam? Oh, sudah. Oh sudah, di sini tidak terlihat. Baik. Selamat siang Ibu, bagaimana kabarnya? Selamat siang juga Ibu Nursa. Puji Tuhan, kabar baik. Alhamdulillah sehat-sehat ya Bu. Mudah-mudahan kita selalu tetap sehat ya Ibu. Amin, 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 amin. Semoga sehat. Bagaimana Bu? Kayaknya Ibu ada masalah. Apa ada yang ingin dibicarakan Ibu? Iya Bu, saya ingin curhat sedikit nih Ibu sama Ibu tentang masalah yang terjadi di sekolah. Boleh Ibu? Boleh Bu. Apa yang ingin Ibu capai dari percakapan kita nantinya? Saya ingin menemukan satu solusi dari permasalahan saya Bu, yaitu khusus mengenai murid yang sering malas datang ke sekolah dan juga kurang rapi. Dan di sini saya berharap ketika saya bercerita dengan Ibu, saya dapat menemukan sebuah gambaran tentang apa yang harus saya lakukan. Memangnya Ibu ada masalah
Apa, Bu? Jadi begini, di sekolah saya itu masih terdapat beberapa siswa yang sering malas untuk datang ke sekolah, lalu mereka juga tidak memperhatikan pelajaran, dan mereka juga dalam berpakaian itu kurang rapi, dan hal ini sangat membuat saya sedikit agak meresahkan bagi saya. Jadi saya berharap semua siswa yang di sekolah itu dapat rajin ke sekolah, dan juga mereka juga bisa mengikuti pelajaran dengan baik, dan tentunya dengan penampilan yang rapi. Di sekolah Bu, siswa laki-laki itu pada umumnya sudah ada yang, kalau yang saya lihat setiap hari itu, ada kumis mereka yang sudah bertumbuh, dan rambut itu kebanyakan dari laki-laki itu panjang, dan itu kurang diperhatikan oleh mereka, dan baju mereka itu sering mereka keluarkan. Setiap hari itu saya melihat pemandangannya seperti itu, Ibu Nursa. Dan ini ya, sebagai guru itu pribadi sedikit meresahkan. Oh, baik, Bu. Jadi Ibu Neti mengharapkan murid Ibu itu dapat hadir ke sekolah dan mengikuti pelajaran dengan baik serta berpenampilan rapi ya, Bu. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab permasalahan ini? Sudah, saya sudah selalu memanggil murid yang bersangkutan. Saya sering berdiskusi sekaligus memberikan sebuah pandangan positif dan menanyakan kepada mereka mengapa mereka harus bersikap seperti ini, dan mengapa mereka juga harus berpenampilan seperti itu. Lalu dari pengamatan Ibu Neti, mereka masih sering tidak ke sekolah atau berpenampilan tidak rapi ini mungkin ada alasannya begitu? Iya Bu, jadi setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anak tersebut, ternyata anak ini mereka selalu sering begadang malam hingga pagi, sehingga mereka selalu terlambat bangun, dan mereka juga tidak bisa ke sekolah. Dan terkait penampilan mereka itu, mereka menganggap bahwa ketika mereka dengan cara mereka kemeja di luar, terus dengan rambut panjang, itu mereka terlihat ganteng gitu atau keren gitu. Begitu sih Bu, jadi yang sesuai pengamatan saya ketika saya berdiskusi dengan mereka, itu yang saya dapati. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu Neti harapkan dari murid Ibu Neti? Tentu yang saya harapkan itu anak-anak di sekolah saya itu, saya berharap mereka tuh menjadi siswa yang selalu hadir di sekolah setiap hari. Dan ya, saya juga berharap bahwa mereka itu bisa berpenampilan rapi supaya terlihat keren begitu. Oh iya, itu harapannya ya Bu. Kalau begitu, apakah ada yang Ibu Neti bisa lakukan begitu untuk bisa meningkatkan keadaan murid Ibu agar hadir setiap hari dengan berpenampilan rapi, Bu? Terima kasih Bu. Berdasarkan pengamatan, ternyata saya kurang dalam berkolaborasi dengan orang tua murid, sehingga tidak terjalin kerjasama antara guru dan murid. Jadi sepertinya saya harus lebih melibatkan orang tua dalam menangani permasalahan siswa di sekolah, karena menurut saya Ibu, jika saya berkoordinasi dengan baik, tentu orang tua akan memperhatikan anaknya. Dan dengan begitu juga yang bersangkutan dapat terkontrol sekolahnya, dan terkait dengan kerapiannya juga
saya tidak boleh bosan untuk terus menyampaikan kepada mereka. Saya sebagai guru itu harus selalu memberikan aura positif kepada mereka, bagaimana berpenampilan rapi, karena bukanlah suatu hal yang lucu, sehingga jika ada berpenampilan rapi itu terkadang itu menjadi bahan tertawaan, karena itu juga tidak terlihat bagus kalau dipandang, Ibu. Oh, wah luar biasa sekali ide Ibu Neti. Baik, selanjutnya apa rencana Ibu Neti dan apa langkah-langkah yang akan Ibu Neti ambil untuk itu? Oh, langkah-langkah selanjutnya ya, Ibu. Ya. Untuk langkah selanjutnya, saya akan berkolaborasi dengan orang tua, dengan rekan sejawat untuk memaksimalkan tingkat kehadiran siswa atau anak-anak saya yang di sekolah, dan saya juga lebih memperhatikan penampilan mereka. Saya juga akan melakukan langkah-langkah itu dengan jika terdapat siswa yang tidak ke sekolah, tentu akan memberikan, ya kalau 1-2 hari pastikan ada izin, tapi kalau sudah berulang-ulang saya akan memberikan surat untuk orang tua yang bersangkutan agar dapat mengetahui bahwa anaknya sering tidak hadir di sekolah, sehingga dapat mengontrol jam tidur malam mereka. Sedangkan untuk anak-anak yang belum rapi, saya mengajak rekan sejawat atau guru yang ada di lingkungan sekolah itu untuk melakukan pendekatan secara personal, sehingga saya dapat secara perlahan mengubah pola pikir mereka bahwa penampilan itu, khususnya apalagi laki-laki, itu sangat perlu untuk dijaga, karena laki-laki itu kalau di sekolah itu kalau penampilan rapi itu terlihat keren sekali itu. Kalau khusus di sekolah saya. Ya, baik, Bu. Terus siapa yang bisa membantu Ibu Neti untuk melaksanakan rencana Ibu Neti tersebut? Yang pasti yang bisa bantu saya untuk melaksanakan rencana saya itu, pertama itu pasti saya meminta sebagai pembina di sekolah saya, kepala sekolah, mungkin juga rekan guru saya yang ada di sekeliling saya, orang tua mungkin Ibu, dan kami akan berkolaborasi sehingga masalah ini ya dapat diatasi dengan baik. Iya, wah luar biasa ya, Bu. Kira-kira berapa lama Ibu Neti waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukan ini? Untuk waktunya Ibu kayaknya tidak membutuhkan waktu yang lama. Mungkin saya akan menerapkan, hanya saja dari hasilnya sepertinya saya akan membutuhkan waktu, karena tentunya dalam membuat sesuatu yang baik itu kan pasti membutuhkan proses, dan pelan-pelan saja Ibu. Tapi saya tetap optimis kalau hal ini bisa berdampak baik bagi siswa dan juga lingkungan sekolah, dan juga kami sebagai guru dan juga orang tua. Betul sekali ya, Bu. Kemudian begini, Bu. Ibu Neti, apa komitmen seperti apa yang Ibu Neti lakukan agar rencana Ibu Neti ini berjalan dengan baik? Baik Ibu, untuk konsisten saya itu saya berencana apa yang sudah saya susun, sehingga apa yang saya harapkan itu dapat tercapai dan berjalan dengan baik. Itu Bu. Oh iya, konsisten ya Bu. Baik Ibu, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Kalau terkait dukungan, saya butuhkan dukungan penuh dari
sekolah, baik itu kepala sekolah, rekan sejawat, mungkin dalam diri saya, Bapak Ibu. Jadi saya harus konsisten agar segala sesuatu yang dijalani dapat berjalan dengan baik. Wah, baik Ibu. Tergantung pribadi. Baik Ibu, semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya Bu, sehingga apa yang Ibu harapkan dapat tercapai. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang singkat ini? Sungguh luar biasa. Sedikit tegang, tapi senang juga karena Ibu bisa membantu saya untuk menemukan solusi dari yang saya hadapi di sekolah saya. Syukurlah kalau begitu Bu. Apakah ada hal lain yang Ibu Neti ingin sampaikan? Apa ya? Mungkin saya rasa sekian dulu Ibu, tapi saya sangat berterima kasih sama Ibu Nursam karena sudah mau berbincang dengan saya sehingga saya dapat menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Ya, saya senang bisa mendengarkan cerita dari Ibu Neti. Sama-sama Ibu. Sampai jumpa ya Bu. Selamat siang. Selamat siang juga Ibu Nursam. Ya, lanjut. Kita bergantian ya Bu. Iya Bu. Baik, selamat siang Ibu Nursam. Apa kabar hari ini? Selamat siang juga Bu. Kabar baik Bu. Puji Tuhan ya, kabar baik. Terima kasih Ibu Nursam sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching di hari ini. Sebenarnya apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya di hari ini? Ya Bu, saya ingin curhat tentang bagaimana caranya siswa memiliki kesadaran diri akan pentingnya menjaga kebersihan kelas mereka dan pengelolaan sampah Bu. Karena terkait dengan kebersihan kelas dan pengelolaan sampah, saya sudah mencoba berbagai cara tapi belum efektif Bu. Oh, oke. Terima kasih Bu atas keterbukaan Ibu. Jadi saya dapat memahami di sini bahwa tujuan kita yaitu dalam percakapan ini bagaimana cara untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya akan kebersihan dan pengelolaan sampah ya Bu. Betul sekali Bu. Bisa Ibu ceritakan kepada saya tentang upaya apa yang sudah Ibu lakukan agar anak-anak sadar akan kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah, Bu? Jadi begini Bu, saya sudah membuat jadwal piket kebersihan dan juga mengajak siswa-siswa untuk melakukan bersih-bersih di sekitar lingkungan kelas. Tapi Bu, setelah beberapa jam kemudian sama saja Bu. Semangat siswa seringkali menurun. Mereka belum punya jiwa kesadaran diri Bu. Terkait dengan kebersihan lingkungan. Terima kasih Bu Nursam atas penjelasannya. Terkait dengan penjelasan itu, apa rencana Ibu agar anak-anak ini mereka punya rasa peduli terhadap kebersihan lingkungan dan juga bagaimana mereka mengelola sampah itu Ibu? Ya baik Bu. Saya berencana untuk membuat kelompok kecil yang peduli akan lingkungan di kelas. Kelompok ini bisa bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah. Selain itu, saya mencoba sampaikan kepada kepala sekolah untuk bekerja sama dengan pihak luar juga, Bu. Luar biasa ya Ibu, Ibu Nursam sangat bagus. Saya pikir dengan membentuk sebuah kelompok
peduli sampah, anak-anak itu akan lebih memiliki kesadaran diri akan kebersihan lingkungan itu ya Bu. Iya Bu, karena ketika kita mengajarkan pada mereka tentang suatu hal yang dimulai dari yang kecil, maka itu akan memiliki dampak yang luar biasa. Uh, mm, Asalkan dimulai dari kita sebagai guru harus memberikan teladan dan juga rasa tanggung jawab buat mereka. Terus mengajarkan mereka untuk memiliki rasa peduli tentang kebersihan dan bagaimana juga sampah itu dapat dikelola dengan baik sehingga dapat bernilai begitu Ibu. Oh, selain itu juga apa Ibu Nursam lakukan agar rencana Ibu Nursam ini dia tercapai? Baik Bu, terima kasih. Agar tercapai rencana saya harus berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, kesiswaan, dan semua warga sekolah. Tak lupa juga saling bekerja sama dengan orang tua, baik melalui pesan WA atau rapat, dengan meminta anak-anak ini diharuskan membawa bekal dan minum di rumah begitu. Begitu Bu. Luar biasa ya Bu cara Ibu untuk bagaimana agar anak-anak itu memiliki kesadaran diri terhadap lingkungan bersih dan bagaimana juga Ibu mengajarkan anak-anak untuk cara bagaimana mengelola sampah di lingkungan sekolah. Iya Bu, terima kasih Bu sudah mendengarkan semua curhatan saya terkait dengan kehidupan di lingkungan sekolah saya Bu. Semoga ini menjadi acuan bagi saya Bu. Iya Bu, sama-sama. Saya berharap dan semoga juga Ibu dapat menjalankan rencana Ibu itu dapat tercapai dengan baik dan semua yang Ibu inginkan itu anak-anak juga dapat bertanggung jawab agar lingkungan sekolah Ibu itu bisa terlihat bersih dan rapi dan anak-anak juga memiliki jiwa bagaimana mengelola sampah itu menjadi sebuah bahan nilai. Baik Bu, saya mau tanya ketika apa yang sudah kita perbincangan di hari ini, di saat ini, di siang ini, bagaimana dengan perasaan Ibu ketika kita bercerita di saat ini? Wah, sangat luar biasa sekali Ibu. Saya senang sekali bisa berbincang dengan Ibu Neti ya, walaupun masih ada sedikit bingung, tapi saya sangat senang dan lega Bu. Semoga apa yang saya harapkan ini dari permasalahan saya ini bisa tercapai berdasarkan tadi tuntunan dari Ibu. Saya sangat senang Ibu. Oh iya Bu, amin amin amin. Oke Bu, mungkin ada lagi yang Ibu mau tanyakan atau sampaikan? Terima kasih Bu. Saya pikir sudah cukup ya Bu. Terima kasih. Saya sangat senang. Dan Ibu juga bisa mendengarkan curhatan saya dengan dengan sabar, karena tadi saya banyak sekali permasalahan sepertinya begitu ya Bu. Terima kasih Ibu sudah sabar mendengarkan saya bercerita tentang sekolah saya. Saya kira sudah cukup sih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Ibu sudah mau menjadikan saya untuk tempat curhatan bagi Ibu. Semoga apa yang kita inginkan untuk anak-anak itu semuanya dapat berjalan dengan baik ya Bu. Oke, mungkin sampai di sini pembicaraan kita. Selamat siang, semoga kita selalu diberi sehat dan bahagia. Ya Bu, terima kasih, amin, dan sehat selalu. Amin. Oke.
Permisi. Sudah. Apalagi yang mau dibicarakan? Tunggu yang lain. Selesai? Refleksi. Refleksi. Buat refleksi. Refleksi. Waktu terlalu cepat apa? Saya dan Bu Nur cerita terlalu cepat. Putra terada toh? Aman. Dia terada dari Mama Aman. Ini tapi jaringan ke apa ini? Apa tapi jaringan?
Apapun itu belum sampai selesai. Sudah, Bu. Kita menunggu dulu teman-teman yang lain ya. Ibu Karina sama Ibu Rukia sudah selesai ya. Iya, Bu. Kita menunggu Pak Firman sama kelompok 6 masih serius.
Ini sih bikin. Kak Nursam, saya lagi cek kue. DP jidat saja yang dapat lihat. Kak Nursam, cek WA. Kita menunggu Pak Firman ya, sama Ibu Nasalina. Teman-teman, untuk tugas dekon ini kan ada 3 CGP nih yang dilibatkan. Kira-kira tong berbagi lagi. Berdasarkan yang dekat-dekat sama Bapak di situ. Yang dekat-dekat dengan saya sini Ibu Rumina dan Pak Asrul. Ini kawan saya yang di Jalolo Selatan, kasihan. Itu Ibu siapa? Nurasia dengan Ibu Neti. Kak Ibu Yani. Yang di Jalolo Oh, Ibu- Selatan cuma 2, Pak. Ibu Nur Asia sudah bergabung ke Ibu Nursam dengan Ibu Rukiah. Yang di Sudah, Jalolo Kak. Selatan cuma 2, Nur Sudah Fitra kalau sama begitu, Ternita. begitu saya yang bergabung ke atas sudah. Oke, siap, Pak. Mantap. Tadi orang bersepakat bilang Mantap, Pak. Mantap, mantap, mantap. yang kelompok Kawan 6 skispen memang. Mantap. Oke, kita balik ya ke main room. Yang belum balik tinggal Pak Firman sama Ibu Yaselina. Saya sudah coba tengok di roomnya, mereka masih proses untuk praktek. Jadi baru sampai di tanggung jawab. Jadi nanti mereka masuk lagi kalau sudah selesai. Apakah Bapak Ibu sudah selesai membuat instrumennya, Bapak Ibu? Sudah selesai mengisi instrumen refleksi diri, Bapak Ibu? Sementara isi, Bu. Oke. Berarti nanti kita hanya beberapa TGP saja nanti yang akan menyampaikan hasil refleksi. Kalau ada 3 kelompok, mungkin ada 6 ya, ada 6 kelompok, kita kesempatan untuk 3, karena kalau 6 kan nanti juga banyak ya. Tapi nanti kita sesuaikan dengan waktu ya pada hari ini. Kita menunggu saja mereka balik dulu, baru kita mulai. Ibu Fasil.
Pak Firman baru bergabung, kita tunggu Ibu Yeni ya, Bapak Ibu. Kita tunggu Bu Yeni dulu, baru kita mulai lagi. Pada agenda kita penyampaian hasil ya. Penyampaian dari hasil refleksi diri. Bu Yeni sudah masuk? Sudah, Bu. Sudah, oke. Berarti Bu Yeni sama Pak Firman sudah ya? Sudah selesai ya? Iya, Bu. Mari Bapak Ibu semua, saya senang sekali melihat praktek Bapak Ibu, luar biasa ya. Wah, ini berarti sudah dipersiapkan benar-benar begitu matang ya Bapak Ibu melakukan praktek ini. Mari kita aplaus bersama Bapak Ibu atas praktek Bapak Ibu di hari ini untuk rukol sesi 2. Luar biasa ya. Yang paling panjang di kelompok 2. Luar biasa. Kemarin Ibu bilang cepat, jadi hari ini diperpanjang, Bu. Iya. Kemarin yang latihannya waktu yang diberikan 30 menit justru cepat selesai ya. Kali ini diberikan waktu 15 menit ternyata panjang begitu yang saya lihat. Terus serius gitu ya ketika bertanya, melakukan proses coaching ini sangat luar biasa. Begitu juga untuk kelompok-kelompok yang lain, kelompok 2, 3, 4, 5, sampai dengan kelompok 6. Oke Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini, karena kita sudah habis praktek nih Bapak Ibu, secara tidak langsung kan Bapak Ibu akan membuat refleksi diri terkait dengan coaching yang sudah Bapak Ibu lakukan ya. Nah untuk itu, kita mengikuti waktu ya Bapak Ibu. Kalau memang waktunya masih panjang, berarti kita bisa semua mempresentasikan. Tapi kalau misalnya waktunya menjadi hati untuk kita, berarti mungkin perwakilan begitu ya. Siapa dulu yang mau duluan untuk menyampaikan hasil refleksi diri ketika melakukan coaching? Oke, Pak Yus. Silahkan Pak Yus. Kelompok 6 berarti ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, silahkan Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman. Mungkin dari lembar refleksi latihan coaching ini, pada pertanyaan pertama terkait tentang refleksi diri, ada 4 pertanyaan. Mungkin dari saya tadi, saya bertindak sebagai coach dan Ibu Rumina bertindak sebagai coaching. Pada pertanyaan pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Selama sesi coaching dengan Ibu Rumina, banyak hal yang berjalan dengan baik. Saya berhasil menciptakan suasana percakapan yang aman dan nyaman, sehingga Ibu Rumina merasa terdorong untuk terbuka mengenai tantangan yang dihadapinya. Melalui pertanyaan yang terarah, saya juga dapat menggali masalah utama, yaitu beban kerja yang berlebih dan ketidakseimbangan antara pekerjaan Ibu Rumina, beban kerja Ibu Rumina dan kehidupan pribadinya. Saya juga berhasil membuat Ibu Rumina untuk merefleksikan langkah-langkah yang sudah ia lakukan dan memfasilitasi proses identifikasi solusinya, seperti melakukan pembagian tugas-tugas administrasi kepada teman-teman yang lainnya. Kemudian untuk pertanyaan keduanya terkait tentang apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, salah satu yang perlu diperbaiki menurut saya adalah memberikan ruang lebih bagi Kuci untuk mendalami perasaannya lebih mendalam. Meskipun saya sudah memberikan pertanyaan eksploratif, masih ada kesempatan untuk mendalami dari aspek emosional yang harus ditimbulkan dari hasil percakapan kucingnya, yang mungkin bisa sepenuhnya terungkap. Selain itu, saya juga menyadari bahwa saya perlu lebih terampil dalam menjaga fokus Kuci agar tidak terlalu cepat mengarahkan solusinya. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi
kehadiran penuh atau present selama sebelum dan saat melakukan coaching. Sebelum memulai sesi coaching, saya berusaha untuk mempersiapkan diri dengan menjaga fokus dan ketenangan. Jadi saya tadi perintahkan Ibu Rumina, kita tarik napas dulu ya. Saya mengambil waktu sejenak untuk membersihkan pikiran dan fokus terhadap pertanyaan-pertanyaan yang nantinya tujuan dari sesi tersebut, yaitu mendukung coach dalam mengatasi beban kerjanya. Kemudian pertanyaan yang keempat, apakah Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Untuk meningkatkan keterampilan coaching, saya berencana untuk lebih mengasah kemampuan dalam memberikan pertanyaan reflektif yang lebih mendalam dan terbuka. Saya akan berlatih lebih banyak dalam menjaga percakapan tetap pada proses eksplorasi masalahnya sebelum mengarahkan kepada solusinya. Selain itu, saya juga akan meningkatkan kemampuan untuk mendeteksi emosi yang mungkin tersembunyi atau tidak langsung terungkapkan, sehingga bisa membantu coach mengeksplorasi lebih dalam apa yang mereka rasakan. Dan yang paling penting bahwa saya juga akan melatih diri untuk tetap pada kondisi presence atau hadir yang lebih intens dengan mediasi singkat sebelum sesi, dan selalu meningkatkan diri untuk tetap mendengarkan tanpa gangguan selama percakapan berlangsung. Itu tadi untuk refleksi diri. Kemudian yang pertanyaan kedua terkait tentang tuliskan hasil refleksi Anda. Jadi sebagai seorang coach, dalam sesi coaching bersama Ibu Rumina ini, saya mendapatkan banyak pelajaran penting tentang mendengarkan aktif dan memberikan ruang bagi coach untuk mengeksplorasi perasaan dan tantangan mereka. Dalam percakapan tersebut, saya berusaha menciptakan suasana yang mendukung dan nyaman agar Ibu Rumina merasa aman dalam saat coaching. Saya juga mulai dengan pertanyaan terbuka agar Ibu Rumina bisa dapat mendalami situasinya dan agar dia tidak terbebani. Kemudian satu hal yang sangat saya aspirasi dari sesi ini adalah ketika Ibu Rumina mengakui bahwa ada rasa ragu untuk mendelegasikan tugas karena khawatir tentang kualitas pekerjaannya akan terganggu, dengan mendorongnya melihat manfaat dari mendelegasikan. Saya juga merasa berhasil membuka perspektif dalam coaching kali ini. Mungkin itu saja dari saya. Luar biasa ya. Mari kita berikan aplaus buat kelompok 6 ya, yang diwakili oleh Pak Yus untuk menyampaikan terkait dengan refleksi diri. Nah, ini sangat luar biasa yang dilakukan oleh Pak Yus dengan Ibu Rumina. Berarti Pak Yus coach-nya, Ibu Rumina itu adalah coach-nya gitu ya. Ya, Bu. Dilihat dari apa yang dijelaskan oleh Pak Yus ya terkait dengan proses coachingnya, ini berarti seru sekali ya, karena Bapak berusaha untuk bisa mengarahkan coaching sehingga jangan dulu terburu-buru untuk menyampaikan ide, tetapi Bapak masih menggali proses-proses yang lain. Itu adalah fungsi ketika kita menjadi seorang coach. Kita harus, selain kita memberdayakan coach, kita juga harus benar-benar fokus ya Bapak Ibu kepada coaching, biar kita bisa menjadi pendengar yang aktif begitu. Oke, Bapak Ibu, kita lihat dulu yang lain ya. Terima kasih ya Pak Yus sudah menyampaikan hasil refleksi dirinya di sore ini. Terima kasih Bu. Ibu Yeni, silakan Bu Yeni. Kelompok 2 berarti ya? Iya Bu. Ya oke, silakan Bu Yeni. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Fasil. Selamat sore teman-teman semua, beserta PP yang sementara hadir. Nah, dalam refleksi diri pada coaching kita di saat ini, pasangan saya bersama Pak Firman Gola. Jadi refleksi dirinya ada 4 pertanyaan. Yang pertama, apa yang sudah berjalan baik selama percakapan? Jadi selama percakapan tadi, menurut saya yang sudah berjalan baik, saya sebagai coach maupun sebaliknya dapat
terbuka terhadap apa yang kita hadapi di masing-masing hambatan dalam proses pembelajaran. Kalau tadi Pak Firman-nya ada kurangnya minat siswa dalam mengerjakan tugas mandiri di rumah. Jadi semuanya dari hambatan tadi kita sudah dari alur percakapan tadi yang sudah dibuat, semuanya mengikuti alur dan berjalan dengan baik, Bu. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Kalau menurut saya yang masih perlu diperbaiki dalam prosesi percakapan tadi, yaitu memperbaiki membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang dapat menggali ide-ide baru dari solusi untuk mencapai tujuan dari rekan saya. Kemudian yang perlu ditingkatkan dari antara kedua belah pihak, antara coach dan coach, harus kita memiliki keterbukaan apa yang menjadi kendala dan apa yang ingin kita capai, itu harus kita perlu tingkatkan dalam membuat siswa berhasil dalam proses pembelajaran. Karena saya maupun Pak Firman tadi hambatannya semua dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap pada dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Jadi sebelum melakukan coaching, saling bertanya kabar, kemudian setelah disampaikan kabarnya, ada harapan-harapan yang kami sampaikan ke depan, baik dari coach maupun coachee, ada harapan ke depannya agar sama-sama merasa kita sangat saling mendukung antara satu dengan yang lain. Kemudian pada saat coaching, saya menjadi pendengar yang aktif, yang tetap merespon setiap apa yang disampaikan. Kemudian kalau yang disampaikan oleh rekan saya dan saya tetap merespon dan tetap memberikan penguatan terlebih dalam merespon apa yang disampaikan oleh rekan saya. Kemudian yang terakhir, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Jadi kalau menurut saya yang perlu saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan proses coaching ini, saya harus lebih terbuka dan kemudian meningkatkan kolaborasi antara satu dengan yang lain, baik dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, agar solusi untuk mencapai tujuan itu dapat kita capai. Bisa jadi kalau di sekolah kita merasa kurang mendapatkan solusi yang signifikan, bisa kita juga minta pendapat dari teman yang menurut kita sudah lebih berpengalaman, boleh kita cari di luar. Kemudian yang terakhir, umpan balik dari coachee, tadi sempat saya tanyakan kepada rekan saya, Pak Firman, apa yang dirasakan pada saat coaching. Pak Firman menyampaikan bahwa sebelum ada proses coaching, dia sempat bingung, tidak tahu apa yang mau diperbuat dalam kurangnya minat siswa dalam mengerjakan tugas di rumah. Jadi Pak Firman bilang bingung, kemudian pada setelah coaching dia merasa senang karena apa yang saya tanyakan pada Pak Firman bisa menggali idenya untuk berpikir kreatif, efektif, dan bisa mendapatkan solusi dari, dan ternyata Pak Firman dapat menemukan solusi dan apa yang harus diprioritaskan. Ada 3 rencananya, tapi Pak Firman sudah tahu dalam waktu dekat apa yang mau dia dahulukan untuk dapat mencapai tujuannya tadi, Pak. Ibu, demikian dari saya, terima kasih, selamat sore. Sama-sama Ibu Yeni. Ya luar biasa ya. Berarti
percakapan antara Bu Yeni dan Pak Firman ini luar biasa. Jadi semua luar biasa. Pak Yus dengan Rumina, kemudian Bu Yeni dan Pak Firman, kemudian Bu Rumina juga dengan Pak Asrul ya, Ibu sampai Ibu Yeti, kemudian dan teman-teman semua, itu sangat luar biasa. Bapak Ibu secara tidak langsung ya, ketika Bapak Ibu melakukan refleksi diri, saya mendengar apa yang Bapak Ibu sampaikan, berarti Bapak Ibu akan terus ya berlatih terus untuk melakukan proses coaching ini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu belum bisa melakukan coaching untuk rekan sejawat, mungkin kepada peserta didik kita ya, Bapak Ibu bisa mendekatinya, Bapak Ibu bisa melakukan percakapan dengan peserta didik kita, Bapak Ibu juga akan berlatih di situ ya. Kata pepatah ya Bapak Ibu, ada yang mengatakan bahwa ketika kita tidak pernah mengulang, kita tidak pernah mau belajar, kita tidak akan pernah tahu Bapak Ibu. Tetapi sedikit demi sedikit yang kita pelajari, berarti akan banyak yang kita tahu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, masih ada satu lagi Bapak Ibu. Kita masih ada waktu untuk beberapa menit lagi. Masih ada satu biar dari 6 kelompok ada perwakilan 3 ya. Ya, berarti kan sudah setengah dari kelompok yang menyampaikan refleksi. Mungkin dari kelompok yang lain, kelompok 1 atau kelompok 3 dan kelompok 4 mau menyuarakan dulu terkait dengan refleksi dirinya. Silahkan. Oh, sudah tidak ada. Boleh, silahkan. Di kelompoknya Ibu Mayanti, tadi juga seru yang tadi saya lihat percakapannya Ibu Mayanti dengan Ibu Nurasia kalau tidak salah ya. Ibu Sarnita. Ibu Sarnita. Oke, silahkan. Mungkin Ibu Mayanti sama Ibu Sarnita salah satunya mau menyampaikan refleksi diri. Ibu Sarnita bisa? Ibu Mayanti dah. Oh iya. Oke. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Jadi selama praktik rutin yang sudah dilaksanakan ini, percakapannya sudah berjalan dengan lancar dan nyaman, luar biasa Bu, seru sekali ternyata. Cuman waktunya itu kurang. Saya tuh bertanya-tanya, Bu, ini bisa kita ulang lagi, kita latihan terus. Tidak seperti kemarin ya, kalau kemarin kayak masih kaku begitu. Tetapi tadi luar biasa, Ibu Sarnita juga saya lihat senyumnya itu luar biasa sekali, dia semangat sekali. Jadi semua berjalan dengan baik, saya pun bisa menjadi pendengar yang setia. Kemudian saya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya Ibu Sarnita yang menjadi coach juga dapat menemukan atau menyampaikan solusi yang tepat terkait dengan topik yang ada 2 topik. Terus yang masih perlu diperbaiki, jadi saya masih perlu banyak latihan lagi ya Bu, kayak menonton video-video atau bisa bertanya kepada senior Bapak pengawas atau Bapak kepala sekolah yang sudah senior, yang sudah lebih tahu, berpengalaman sekali. Terus untuk ada video-video di YouTube juga yang banyak itu bisa dipelajari. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaannya saja Bu, pertanyaan-pertanyaannya juga kayaknya harus didalami lagi, harus terus banyak belajar. Terus yang dilakukan untuk tetap dalam kondisi presence. Di sini saya sudah berada di tempat yang aman, yang nyaman. Saya sudah keluar dari itu yang kemarin-kemarin, yang ribut bising itu. Ini saya di rumah orang dan di sini tenang sekali. Jadi makanya tadi kegiatan selama coaching, praktik coaching berjalan dengan baik. Tidak ada kendala, saya fokus dan Ibu Sarnita juga fokus sekali. Terus umpan balik dari Ibu Sarnita, tadi beliau mengatakan bahwa
dia berterima kasih karena saya sudah bisa menjadi pendengar yang baik, dan begitu juga beliau, saya juga, Ibu Sanita juga sudah menjadi pendengar yang baik. Kami bertukar peran dan senang, sangat senang karena semua boleh berjalan dengan baik sampai selesai. Dari 2 topik tersebut, kami dengan penuh semangat. Itu saja, Bu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Mayanti. Berikan aplaus Bapak Ibu. Oke, jadi kita aplaus untuk semuanya ya, untuk Ibu Mayanti sama Ibu Sanita dan teman-teman yang lain sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Oke, Bapak Ibu, apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan untuk refleksi diri sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk kita semua, Bapak Ibu. Dan terus belajar, Bapak Ibu, terus belajar, terus semangat untuk menjadi yang terbaik ya, Bapak Ibu. Ya, izin Bapak Ibu saya berbagi layar juga biar kita bisa melanjut ke agenda yang berikutnya ya. Oke, sudah muncul ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah melakukan praktek coaching, kemudian Bapak Ibu sudah balik ke room dan sudah menyampaikan refleksi diri ya Bapak Ibu terkait dengan latihan coaching yang sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, sekarang kita masuk ke refleksi akhir kita, refleksi kegiatan pembelajaran ya di ruang kolaborasi sesi 2 ini. Saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu semua dalam hal apakah gitu keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibandingkan dengan latihan coaching. Jadi kalau di rukol sesi 1 itu kan Bapak Ibu melakukan latihan ya Bapak Ibu, latihan dengan rekan sejawatnya. Terus di ruang kolaborasi 2 ini Bapak Ibu melakukan praktik nih Bapak Ibu. Nah, saya ingin satu dari Bapak Ibu semua yang di luar yang tadi ya, di luar yang sudah memberikan refleksi diri, mungkin yang lain lagi biar semua dapat kebagian. Bapak Ibu yang mana gitu ya, yang sudah meningkat dibandingkan saat latihan. Ketika Bapak Ibu melakukan praktek dari hari ini dengan yang kemarin, kira-kira yang sudah meningkat itu di bagian mana Bapak Ibu? Satu dulu. Kalau tadi Ibu Mayanti sudah, Ibu Ayu sudah, Ibu Yeni sudah, mungkin yang lain dulu. Ibu Nur Fitra mungkin. Halo Ibu Nur Fitra, bisa dengar suara saya? Biar semua dapat kebagian. Bisa Bu, bisa. Oke. Silakan Bu Nur Fitra, mungkin bisa berikan tanggapan Bu Nur Fitra dari rukol sesi 1 kemarin. Ibu kan melakukan latihan coaching. Hari ini Ibu sudah melakukan praktek Ibu. Nah, kira-kira dari keterampilan coaching yang sudah Ibu lakukan meningkatnya di mana Bapak Ibu setelah Ibu melakukan praktek hari ini? Ya Bu. Tapi Ibu bisa jangan dengar jelas Ibu suara saya Ibu. Iya, sangat jelas Ibu. Sangat jelas Ibu Nur Fitra. Ya. Nah, baik Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Setelah yang kemarin yang saya lakukan dengan Ibu Rukia, yang kemarin tuh Ibu yang pertama saya masih rasa gugup, masih rasa nervous. Setelah saya dengan Ibu Nurasia selalu memberikan dukungan kepada saya, selalu membuat saya menjadi nyaman. Dan akhirnya pada hari ini Ibu, sangat luar biasa sekali saya bisa menjalankan mengenai coach dan coaching dengan Ibu Nurasia. Di sini refleksi diri latihan coaching ini pertanyaan Bu, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Sangat luar biasa sekali Bu, percakapan sangat berjalan dengan baik karena bisa berbagi dengan coach, dengan Ibu Nur Asia tanpa ada beban serta dengan leluasa Ibu menuangkan apa yang ada di dalam pikiran dan beban saya selama ini Bu. Terus yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki? Yang perlu diperbaiki Bu, saya harus lebih meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot dalam untuk membantu coach Bu. Di situ yang perlu saya perbaiki. Terus apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi atau kehadiran penuh? Tentunya Bu, waktu Ibu, meluangkan waktu saya supaya bisa
menenangkan pikiran saya agar nantinya bisa terfokus pada apa yang dikatakan oleh coach atau coach tersebut. Terus apa yang Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya akan berusaha meningkatkan kemampuan saya, Ibu, dengan terus belajar, belajar, atau kalau saya tidak tahu saya akan terus bertanya di teman-teman yang lebih mengetahui dari saya, Ibu. Mungkin dari itu saja saya, Ibu, dari saya. Oke. Terima kasih. Ibu Nur Fitra, saya ingin bertanya ke Ibu Nur Fitra, kira-kira yang mana Bu yang sudah meningkat dibandingkan dengan latihan coaching di Rukol sesi 1 itu? Yang meningkat, Ibu, Dari apa nih? dari kompetensi coaching yang Ibu pahami. Dari Yang kompetensi meningkatnya, Ibu, yang dari tingkatnya, Ibu, yang saya rasa yang meningkat dari saya itu adalah yang pertama, saya bisa memberikan bobot pertanyaan yang lebih mendalam lagi. Ya. Mungkin itu sih, Ibu. Oke, berarti sangat luar biasa ya. Mari kita berikan aplaus untuk Ibu Nur Fitra, Bapak Ibu. Oke, luar biasa. Terima kasih aplausnya. Untuk ruang kolaborasi sesi pertama, ternyata Bu Nur Fitra masih belajar membuat pertanyaan berbobot yang harus ditanyakan kepada coachingnya. Setelah melakukan praktek di ruang kolaborasi sesi 2 ini ternyata sudah meningkat ya. Sudah mampu membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot ini sangat luar biasa ya. Berarti ada peningkatan. Yang diharapkan seperti itu ya Bapak Ibu semua, dari latihan ke praktek itu sudah ada peningkatan kompetensi coaching Bapak Ibu semua, mulai dari mendengar aktif, kemudian melakukan pertanyaan yang berbobot, kemudian mampu memberdayakan coaching. Oke Bapak Ibu, satu lagi mungkin sebelum kita ke refleksi yang berikutnya, masih ada yang mau menyampaikan? Peningkatan, maksudnya peningkatan. Oke, Bu Neti, silakan Bu Neti. Yang mengalami peningkatan di kompetensi mana? Silakan. Ya, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Kalau mau dilihat dari hari kemarin dan hari ini, kalau hari kemarin itu luar biasa Ibu, dengan sedikit serunya anak saya, dan hari ini dengan waktu yang luar biasa, tidak ada gangguan apapun, tenang dan nyaman. Ini membuat bagaimana saya bisa meningkatkan motivasi saya untuk tetap terus belajar dan belajar. Karena kalau saya pribadi itu, ya secara pribadi itu kalau dalam pembelajaran coaching itu harus lebih banyak lagi terus belajar. Dan tadi yang saya mendengarkan dari beberapa pendapat dari ibu guru, bapak guru yang lain itu, yaitu bagaimana ketika mendengarkan seorang teman atau teman percakapan, kita harus mendengarkan secara aktif dan juga harus secara efektif ketika memberikan sebuah pertanyaan. Dan luar biasa Ibu, ketika saya bersama Ibu Nursam, ini menjadi pembelajaran baru bagi saya, yaitu Ibu Nursam memberikan saya apresiasi yang baik untuk terus belajar dan belajar dalam meningkatkan untuk menjadi seorang coaching itu. Ibu, kalau kemarin justru itu awalnya bingung, ini apa yang harus perlu disiapkan ini. Dan puji Tuhan, partner percakapan saya Ibu Nursam itu sangat membantu saya. Dia selalu mengajak saya bagaimana agar dalam percakapan itu dapat berjalan dengan baik. Dan terlihat jelas di hari ini ada sedikit peningkatan yang baik, walaupun belum terlalu sempurna semuanya, tapi itu semuanya dapat berjalan tidak seperti yang waktu kemarin di saat latihan, Bu. Mungkin itu demikian dari saya. Terima kasih. Selamat sore. Ya, sore. Terima kasih Bu Neti. Berikan aplaus ya untuk Bu Neti sama Ibu Nur Fitra. Berarti hari ini alhamdulillah semua ada peningkatan ya Bapak Ibu, dari Rukol sesi 1 ke Rukol sesi 2. Oke, kita ke slide yang berikutnya Bapak Ibu. Mari kita membuat refleksi bersama terkait ketika Bapak Ibu berada pada posisi pengawas dan kepala sekolah nih Bapak Ibu. Nah, mungkin bisa 2 orang, yang satu bisa menyampaikan ketika berada pada posisi kepala sekolah dan yang satu lagi menyampaikan ketika berada pada posisi
menjadi seorang pengawas. Silahkan yang belum kebagian, yang sudah berbicara. Nah, saya belum berikan kesempatan lagi. Berikan dulu kesempatan kepada yang belum berpendapat pada hari ini. Silahkan Bapak Ibu, mungkin Pak Firman dulu. Saya kepingin mendengar Pak Firman, karena tidak lama lagi ya Pak Firman mau jadi kepala sekolah. Bagaimana pendapat Pak Firman nih terkait ini? Bagaimana cara Bapak menggali potensi seluruh warga sekolah agar kualitas di satuan pendidikan ini meningkat? Silahkan Pak. Ya, terima kasih Ibu Fasil atas doanya. Iya, jika saya sebagai kepala sekolah ya, bagaimana cara menggali potensi seluruh warga sekolah agar kualitas satuan pendidikan meningkat. Di sekolah ya, tentunya saya di sini lebih pada guru ya, guru dulu. Tentunya untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah itu harapan saya sebagai kepala sekolah. Nah, tetapi dalam hal peran guru yang lain itu, tentunya mereka itu ada banyak persoalan-persoalan yang mereka hadapi, entah itu persoalan langsung dengan siswa, persoalan sebagai tugas guru, juga sebagai orang tua nanti di rumah. Nah, terkait dengan semua beban-beban yang mereka temui ini, tentunya perlu adanya teman untuk bicara. Nah, di sini posisi saya harus mampu melihat keadaan ini dan menyeimbangkannya sehingga keadaan ini tidak menjadi hal yang mengganggu tugas utama guru di sekolah. Oleh sebab itu, maka coaching menjadi hal yang prioritas untuk menggali informasi agar tetap mutu guru itu tetap terjaga. Nah, karena dari pengalaman saya ketika mengikuti modul ini, dalam hal teknik-teknik yang ada dalam tahapan-tahapan, contohnya dalam alur tirta dan seterusnya. Nah, ini sangat penting ketika diaplikasikan untuk menggali informasi yang berguna dari teman-teman guru, sehingga mereka mampu mengeluarkan apa yang menjadi unek-unek mereka, ya. Dan dari hal itu mereka sendiri yang nantinya akan memecahkan masalah. Tapi minimal harus ada inisiatif dari kepala sekolah untuk memulai menggali informasi itu, sehingga informasi itu dia tidak mengendap diam dalam pribadi seseorang, tetapi ketika dicairkan dalam bentuk percakapan-percakapan yang terstruktur seperti kita menggunakan alur tirta dan seterusnya, maka kembali lagi pada peningkatan kompetensi dari guru tersebut. Ketika dia mampu menyampaikan apa yang menjadi persoalannya, kembali lagi dia berefleksikan dari apa yang dia sampaikan, ini menjadi suatu pemicu atau suatu trigger atau pemicu baginya untuk meningkatkan kemampuannya. Sehingga dalam posisi kalau sebagai kepala sekolah itu, maka saya memulainya seperti itu, Bu Fasil. Terima kasih. Sama-sama Pak Firman, berikan aplaus untuk Pak Firman. Jadi nanti ketika Pak Firman jadi seorang kepala sekolah, yang sudah Pak Firman sampaikan tadi ya, tetap melakukan coaching untuk menjaga kualitas kompetensi dari pendidik ya, karena pendidik adalah hal yang utama, menjadi fasilitator yang utama untuk peserta didiknya. Jadi proses coaching ini tetap dilakukan ya ketika Pak Firman menjadi kepala sekolah. Dan bukan hanya Pak Firman saja, tapi semua calon guru penggerak yang berada di kelas ini harus melakukan seperti itu. Karena Bapak Ibu semua ini adalah pemimpin pembelajaran yang disiapkan Bapak Ibu untuk menjadi seorang kepala sekolah. Oke, kita lihat refleksi yang kedua Bapak Ibu. Bagaimana ketika Bapak Ibu menjadi pengawas sekolah Bapak Ibu, karena kan guru penggerak juga berdasarkan regulasi bisa diangkat menjadi kepala sekolah sesuai dengan JF guru ke pengawas, bisa ya. Nah, bagaimana tanggapan Bapak Ibu terkait hal ini? Bagaimana Bapak Ibu bisa memaksimalkan keterampilan coaching ini agar potensi kepala sekolah ini meningkat Bapak Ibu? Karena tugas pengawas kan meningkatkan kompetensi kepala sekolah ya Bapak Ibu.
Silakan. Mungkin ada yang raise hand tanpa saya tunjuk, tapi yang belum lah begitu. Mungkin Pak Asrul atau Ibu Rumina. Oke, silahkan Ibu Rumina. Ibu Rukia. Tadi Ibu Rumina sudah bicara belum? Ternyata banyak ya. Oh, ini berarti banyak sekali yang Belum. Oke, silakan Ibu Rumina. Setelah Ibu Atau mungkin Rumina, Pak Asrul mau. dengan Ibu Rukia, ya. Silakan Ibu Rumina, calon pengawas. Silakan Bu Rumina, apa yang akan Ibu Rumina lakukan untuk memaksimalkan keterampilan coaching ini kepada kepala sekolah? Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi jika saya menjadi pengawas, mungkin hal yang saya lakukan adalah terkait dengan pengembangan kompetensi dari kepala sekolah itu adalah yang pertama, mungkin dari saya dulu, saya membangun jaringan atau kerjasama atau kolaborasi dengan pengawas sekolah lain, tentunya untuk berbagi sumber daya dan strategi untuk saya sebagai pengawas. Kemudian setelah itu saya mendorong kepala sekolah untuk mengikuti pengembangan profesional ya secara mandiri ya, dan setelah itu mungkin ketika dalam proses pelaksanaan coaching nanti terkait dengan coaching ini saya juga akan memberikan umpan balik yang jujur yang tentunya ini akan sebagai bahan untuk perbaikan atau bagaimana saya membangun kompetensi dari dan dorongan semangat dari kepala sekolah ini sendiri untuk dapat memaksimalkan apa yang masih kurang di dalam dirinya dengan mungkin penyampaian ide atau berbagi praktik yang mungkin yang ada di dalam diri saya atau yang sudah saya peroleh sebelumnya. Mungkin itu saja Bu, terima kasih. Sama-sama Ibu Rumina, luar biasa ya Ibu Rumina, insya Allah nanti bisa jadi pengawas gitu, karena kolaborasi itu sangat perlu Bapak Ibu semua. Oke, kita lihat dulu ini karena ada yang resen Ibu Rukia, setelah Ibu Rukia Ibu Yoselina ya, silakan Ibu Rukia. Supaya semua hari ini bisa berbicara. Oke, silakan Bu Rukia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sesuai dengan pertanyaan yang ada, yaitu jika saya sebagai pengawas sekolah, bagaimana saya akan memaksimalkan keterampilan coaching agar potensi kepala sekolah meningkat. Nah, kalau misalnya saya seandainya sebagai pengawas di sini, pertama-tama saya akan bertindak sebagai coach dalam mendampingi kepala sekolah karena peran sebagai coach itu sangat penting dalam membangun kepemimpinan yang efektif bagi kepala sekolah. Kemudian seorang kepala sekolah yang baik juga perlu didukung oleh pengawas yang mampu memberikan umpan balik yang konstruktif. Kemudian dapat menyediakan saran-saran yang berguna. Kemudian saya juga dapat membantu dalam merencanakan strategi pengembangan kepemimpinan yang dilaksanakan oleh kepala sekolah. Kemudian dengan adanya pendampingan saya sebagai pengawas terhadap kepala sekolah, sekolah dapat mengembangkan keterampilan atau kepala sekolah itu dapat mengembangkan keterampilan sebagai kepemimpinan dengan teladan dan baik sehingga dapat mengelola dengan efektif sekolah yang menjadi sekolah binaan dari saya sebagai pengawas. Mungkin itu saja dari saya, Bu. Terima kasih. Luar biasa ya Ibu Rukia, ini tugas pengawas memang harus seperti itu ya, apalagi sebagai pengawas pembina, selalu mendampingi kepala sekolahnya ya, selalu memberikan motivasi untuk bisa mengembangkan program ya, perencanaan program yang akan dia lakukan di sekolahnya. Oke, kita dengarkan dulu Ibu Yoselina. Silakan Bu Yoselina, biar semua dapat kebagian bicara ya. Izin ya, walaupun ini sudah terlewati jamnya, biar semua bisa berbicara hari ini. Silakan Bu Yoselina. Ya, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat sore. Sore, Bu. Ya, di sini pertanyaannya, jika saya sebagai pengawas sekolah, bagaimana saya memaksimalkan keterampilan coaching agar potensi kepala sekolah itu bisa meningkat. Nah, sebagai pengawas sekolah, saya mungkin bisa memaksimalkan yang pertama itu keterampilan coaching untuk meningkatkan potensi kepala sekolah dengan cara
Yang pertama mungkin menjadi pendengar yang aktif, dengar, kita bisa mendengarkan dengan penuh perhatian saat kepala sekolah berbagi tantangan dan aspirasinya. Ini membangun rasa percaya diri dan mungkin bisa membuka dialog yang lebih dalam. Kemudian yang kedua, kita juga bisa ajukan pertanyaan reflektif, gunakan pertanyaan yang mendorong kepada kepala sekolah untuk merenungkan pengalaman atau strategi dan keputusan mereka. Misalnya apa yang bisa dilakukan secara berbeda untuk memaksimalkan potensi yang ada. Kemudian yang ketiga mungkin bisa membantu untuk membuat tujuan yang lebih jelas dalam coaching, bantu kepala sekolah menetapkan tujuan yang spesifik dan terukur baik untuk mengembangkan diri maupun peningkatan kualitas sekolah. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan, Bu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Yoselina ya, berarti alhamdulillah semua ini sangat luar biasa memberikan pendapatnya terkait dengan kegiatan kita ya di hari ini. Jadi ketika Bapak Ibu semua melakukan praktek coaching, ini adalah awal sebenarnya Bapak Ibu ya untuk mempersiapkan diri nanti Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menjadi kepala sekolah bahkan menjadi seorang pengawas. Pada intinya kompetensi coaching ini harus Bapak Ibu belajar terus, Bapak Ibu pelajari terus, Bapak Ibu latihan terus ya Bapak Ibu di sekolah agar memang betul-betul tertanam pada pembiasaan kita melakukan coaching Bapak Ibu. Karena menjadi pendengar yang aktif itu sulit loh Bapak Ibu dengan adanya gadget sekarang. Karena ketika dia pegang handphone, saya ingatkan aja, ketika ini berbicara sama teman aja biasanya dia tidak mau memandang temannya karena sibuk dengan handphonenya. Ada ya yang seperti itu? Ada nggak Bapak Ibu? Ada, Bu. Ya Bu, Pak Asrul. Ada gitu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu di kesempatan ini kompetensi coaching ini perlu didalami lagi Bapak Ibu. Kita harus hadir secara penuh untuk coaching gitu ya Bapak Ibu. Jangan sampai coaching merasa kita mengabaikannya karena sibuk dengan handphone kita. Justru kita tidak melihat dia saat menyampaikan terkait dengan permasalahannya, terkait dengan perencanaannya gitu ya. Jadi itu yang harus diingat. Kemudian mendengarkan aktif nih Bapak Ibu. Ini di akhir kesimpulan kita ini adalah saya mau ingatkan terkait dengan mendengarkan aktif. Jadi mendengarkan aktif ini Bapak Ibu jangan sampai Bapak Ibu mendengarkan terus Bapak Ibu berasumsi seperti misalnya yang kamu bicarakan itu berarti situasinya seperti ini ya. Nah, biasanya gitu. Saya sudah paham gitu. Saya sudah paham apa yang Ibu bicarakan ini karena itu berada pada situasi yang seperti ini. Padahal sebenarnya coaching ingin menyampaikan bahwa situasinya tidak seperti itu, tetapi coachnya atau Bapak Ibu sudah duluan menyampaikan situasinya, makanya dia mengikuti. Kita menghindari yang seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita tidak bisa menjudge gitu langsung terkait dengan situasi yang dialami dari coaching ya Bapak Ibu. Itu yang harus kita ingat. Itu menjadi garis bawahi kita. Jadi Bapak Ibu tingkatkanlah kompetensi coaching biar kita mempunyai kompetensi yang benar-benar menjadi coach yang baik untuk coaching kita. Jadi pertama adalah hadir secara penuh Bapak Ibu, kemudian mendengarkan secara aktif, melakukan pertanyaan yang berbobot, dan yang paling terakhir adalah terus memberdayakan coaching Bapak Ibu untuk menggali ide-ide cemerlangnya sehingga dia mampu menyelesaikan semua persoalannya. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan kita yang menyelesaikan persoalannya Bapak Ibu. Jangan kita yang memberikan saran untuk dia memperbaiki kesalahannya atau memperbaiki permasalahannya, tetapi kita menggali ide cemerlang dari coaching kita agar coaching mampu menyelesaikan segala permasalahannya. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita kayaknya sudah melewati 20 menit Bapak Ibu.
Tapi saya sangat bersyukur Bapak Ibu hari ini punya kesempatan berbicara semua ya, punya kesempatan menyampaikan pendapat pada kesempatan ini di Rukol sesi 2 ya Bapak Ibu. Untuk mengakhiri kegiatan kita ini, Bapak Ibu, berarti kita berdoa bersama Bapak Ibu. Saya izin untuk oke. Tidak muncul ya Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu semua, terima kasih untuk semuanya sudah melaksanakan praktek yang sangat luar biasa. Jangan lupa Bapak Ibu, hasil rekodnya nanti Bapak Ibu bisa unggah di sebagai tugas ruang kolaborasi. Dan selanjutnya Bapak Ibu akan melakukan demonstrasi kontekstual. Bapak Ibu prakteknya silakan Bapak Ibu bisa mencari pasangan di room yang ada, misalnya Ibu Yoselina, Ibu Neti, Pak Asrul. Kemudian nanti Ibu Rukia, Ibu Rumina jangan ambil lagi Pak Asrul gitu ya. Nah, karena Pak Asrul sudah berada dengan teman yang lain. Pak Firman, kemudian Ibu Mayanti, Ibu Nursam, jangan ambil lagi teman yang sudah mendapatkan teman dan sudah melakukan coaching gitu ya. Maksudnya seperti itu. Bisa ya Bapak Ibu, sudah ada pasangan ya untuk persiapan demonstrasi kontekstual? Sudah, Bu. Oke, mudah-mudahan nanti sudah Saya belum saling berbagi di grup ya Bapak Ibu. Saya mau mengingatkan kepada Bapak Ibu semua bahwa deadline untuk tugas ruang kolaborasi ini pada tanggal 1 Oktober. Jadi 1 Oktober itu ruang kolaborasi deadline-nya dikumpulkan. Mudah-mudahan kegiatan kita ini selalu berjalan terus Bapak Ibu pada rukun-rukun selanjutnya. Saya akhiri pertemuan kita dengan ucapkan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semuanya. Selamat sore. Ibu, terima kasih. Sama-sama Ibu. Saya hentikan. Rayus, Depon.